Lampung Tengah sama Riau. Siap manekung atau gembleng malam ini bersama saya? Ya. Manekung atau gembleng itu adalah tahapan spiritual penyelesaian atau menyelesaikan apa yang diselesaikan. Yang diselesaikan itu adalah semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya tentang masa lalu. Sehingganya panjenengan bisa menjalani kehidupan dengan masa sekarang, tidak membawa serta masa-masa lalu itu. Sebagai manusia baru, hal ini bermula dari sebuah niatan mengkaji diri. Mengkaji diri itu maksudnya mengenal diri. Dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana. Supaya bisa menjalani kehidupan pribadinya dengan aman, nyaman, bahagia, dan bermartabat. Itu tujuannya seperti itu. Kalau belajarnya itu mudah, gampang sekali belajarnya. Asalkan panjenengan punya niat, punya modal, ada yang membimbing, pasti bisa. Itu belajarnya itu. Yang tidak mudah itu mempertahankan dan mempraktekkan hasil belajarnya nanti. Nah, itu yang tidak mudah itu. Yang tidak mudah itu. Jadi, sebelum panjenengan berlanjut, saya pengen nanya itu. Nanti kalau panjenengan sudah berhasil, saya temani mengenal jati diri panjenengan itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Sesudahnya itu, panjenengan berani nggak mempertahankan dan mempraktekkan hasilnya? Berani. Soalnya kalau panjenengan tidak berani mempertahankan dan mempraktekkan hasilnya, lah terus gunanya mengenal diri itu untuk apa? Ya enggak? Percuma kan mengenal diri kalau sudah kenal enggak dipertahankan, tidak dilakukan, enggak dipraktekkan. Jadi percuma saja. Nah, kalau panjenengan berani mempertahankan hasilnya, menjaga hasilnya, merawat hasilnya, mencintai, mengasihi, menyayangi hasilnya, meyakini hasilnya, mengandalkan hasilnya, dan mempraktekkan hasilnya, yang tak lain dan tak bukan adalah jati diri panjenengan sendiri. Saya temani sampai berhasil. Karena manekung atau gembleng adalah penyelesaian, maka ada tahapan yang sangat istimewa di dalam laku manekung atau gembleng, yaitu menyelamatkan atau menyempurnakan masalah. Maka sebelum panjenengan masuk, saya ingin bertanya sama panjenengan, dan saya harap panjenengan bisa menjawabnya dengan jujur, supaya saya bisa mengarahkan. Kalau panjenengan tidak menjawab dengan jujur, saya tidak bisa mengarahkan. Karena saya di sini
teman. Ya. Saya di sini itu bukan pembimbing panjenengan, saya di sini bukan guru panjenengan, bukan. Saya di sini adalah teman seperjalanannya panjenengan. Yang namanya teman harus saling memahami kan, dan saling terbuka. Maka dari itu saya mau bertanya kepada panjenengan dan saya ingin panjenengan menjawabnya dengan jujur. Ketika panjenengan berangkat menuju pesanggerahan ini, apakah panjenengan punya masalah yang belum selesai? Punya. Punya masalah yang belum selesai. Pertanyaan kedua saya, selain masalah yang belum selesai yang panjenengan tinggalkan, memilih untuk manekung atau gembleng di pesanggerahan Pesona Jagat Alit II, pertanyaan kedua saya, bagaimana ekonomi panjenengan di rumah? Apakah baik-baik saja? Apakah standar-standar saja? Atau di bawah standar? Di bawah standar. Di bawah standar. Bagaimana dengan panjenengan, Bapak? Sama. Terima kasih jawaban jujurnya. Maka manekung atau gembleng ini adalah kesempatan untuk panjenengan, ya. Kesempatan untuk menyelamatkan masalah-masalah itu, menyempurnakan masalah-masalah yang belum selesai itu, dan memperbaiki ekonomi panjenengan. Ya, ini kesempatannya. Karena kalau bukan di ranah manekung atau gembleng, ini tidak bisa dilakukan. Ini hanya bisa dilakukan ketika sedang manekung atau gembleng. Jadi saya minta, selama panjenengan manekung atau gembleng, karena panjenengan punya masalah yang belum selesai, ekonomi panjenengan juga belum stabil, katakanlah nggih, maka saya minta panjenengan bersungguh-sungguh, nggih. Ada 4 tahapan di dalam manekung atau gembleng yang prakteknya harus panjenengan lakukan dengan konsisten dan disiplin. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan aturan-aturan di dalam manekung atau gembleng. Aturan pertama di dalam manekung atau gembleng, panjenengan tidak boleh berbicara. Kalau harus berbicara, maka bicarakanlah tentang jati diri panjenengan sendiri, yaitu yang tulisannya saya pajang di tempat kadangan. Ini namanya tempat kadangan, okay. Aturan pertama, selama manekung atau gembleng, panjenengan tidak boleh berbicara atau saling sapa satu sama lain. Kalau harus berbicara, bicarakanlah tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku atau jati diri panjenengan sendiri. Selama manekung atau gembleng, panjenengan tidak boleh keluar dari area pesanggerahan.
Nggih. Karena area pesanggrahan adalah area yang saya sterilkan. Jadi, kalau panjenengan sampai keluar dari pesanggrahan, tidak menutup kemungkinan panjenengan akan terganggu. Karena yang saya sterilkan hanya area pesanggrahan, bukan di luar area pesanggrahan. Selama menggembleng, panjenengan juga tidak boleh terpengaruh, ya, tidak boleh terpengaruh oleh kegiatan apapun yang mungkin ada di pesanggrahan ini. Seperti ketika melihat saya menyapu, atau melihat saya ngepel, nggih, dan lain-lain sebagainya. Panjenengan tidak boleh terpengaruh. Panjenengan harus fokus sama laku panjenengan sendiri. Dan selama manekung atau gembleng, tidak boleh mengaktifkan HP. Paham nggih? Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, gunakan waktu malam hanya untuk manekung atau gembleng. Sedangkan waktu siang digunakan hanya untuk beristirahat. Jadi waktu gembleng dimulai dari jam 4 seperti saat ini diberi motivasi sampai jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi. Nah, setelah jam 6 lewat lebih itu sudah bebas. Jadi panjenengan sudah bisa tidur, sudah bisa apa saja, nggih, sudah terbebas, dan manfaatkan hanya untuk beristirahat. Supaya malam nantinya panjenengan tidak terganggu oleh ngantuk. Seperti itu. Nggih. Dan aturan yang ketiga, jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang tidak dimotivasikan. Lakukan apa yang dimotivasikan. Kalau yang tidak dimotivasikan, jangan sekali-kali melakukan. Nggih. Oke. Dan aturan yang keempat, kalau panjenengan mengalami kebingungan, punya pertanyaan, panjenengan harus duduk di tempat kadangan ini, menunggu saya. Kalau saya ada di tempat kadangan, panjenengan bisa langsung bertanya. Namun kalau saya sedang tidak ada di tempat kadangan, misalnya saya ada di luar sana, panjenengan harus ke tempat kadangan, nunggu saya ke tempat kadangan, baru bisa bertanya. Jangan di luar tempat kadangan bertanyanya, ya. Dan selama gembleng, setiap kali selesai patrap samadhi, panjenengan harus beristirahat di tempat kadangan. Ini tempat kadangan. Nah, selama beristirahat di tempat kadangan, baca tulisan ini, ya. Ini tulisan motivasi-motivasi dari saya tentang jati diri pribadi kita. Jangan pernah bosan membaca tulisan-tulisan ini. Nggih. Bisa paham tadi? Oke. Kalau persyaratan atau aturan-aturan manekung gembleng panjenengan sudah paham, maka selanjutnya saya akan memberitahukan apa saja yang harus panjenengan lakukan selama manekung atau gembleng dari awal sampai akhir nantinya. Nggih.
laku awal manekung atau gembleng, atau tahapan pertama di dalam manekung atau gembleng adalah melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama. Patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama ini dilakukan setelah diberikan motivasi untuk waktu selanjutnya setiap kali jam 4 sore. Jadi dimulai dari jam 4 sore. Setiap jam 4 sore saya akan memberikan motivasi sebagai bekal di malam harinya. Nah, setelah mendapatkan motivasi, maka panjenengan harus mandi. Mandi. Dengan cara membaca mijil sesuci. Di pintu kamar mandi itu ada tulisannya, ya. Jadi bisa baca. Jadi sebelum mandi, panjenengan siap mandi, baca dulu tulisannya, baru mandi seperti biasanya, dan selama mandi panjenengan membaca bacaan kunci tiada henti dari awal sampai selesai mandi, sampai berpakaian baca kunci terus. Setelah selesai berpakaian, kemudian panjenengan mengambil posisi duduk. Nah, di mana saja bebas misalnya. Setelah duduk, kemudian panjenengan mengucapkan puja dan puji syukur kepada alam semesta. Dengan duduk tadi, nggih. Contoh dari saya. Nanti prakteknya saya bimbingkan, ini hanya penyampaian, ya, penyampaian tentang apa saja yang akan panjenengan lakukan selama manekung atau gembleng. Setelah duduk, kemudian panjenengan melakukan puja dan puji syukur kepada alam semesta. Contoh dari saya. Terima kasih ragaku, terima kasih jiwaku, terima kasih sedulur papat kalimo pancerku, terima kasih hidupku, terima kasih roh suciku, terima kasih guru sejatiku, terima kasih bapak dan ibuku, terima kasih Mbah Buyut lanang wadon kang rumeksa ing papan panggonan kene. Kaki Among, Nini Among, terima kasih. Terima kasih para leluhurku, sak penduwur, sak pengisor, sak pengarep, sak pemburi, sak panengen, sak pengiwo, kabeh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bumi, Bopo Angkoso, terima kasih. Terima kasih Eyang Romo Semono Sastro Hadijoyo, terima kasih. Eyang Ibu Tumirin, terima kasih. Terima kasih Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono, terima kasih. Terima kasih Kanjeng Ibu Sri Sejati, terima kasih. Setelah itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat mandi tadi. Apa saja yang panjenengan gunakan ketika mandi itu disebut satu persatu, diterima kasih satu persatu. Kemudian berlanjut kepada terima kasih makan semua makanan yang aku makan hari ini. Terima kasih semua minuman yang aku minum hari ini. Ya. Seperti terima kasih wedang, terima kasih snack, mungkin kalau makan snack, terima kasih jajanan atau buah-buahan, mungkin kalau makan seperti itu ya. Rokok, korek, asbak, terima kasih, semuanya diterima kasihi. Kemudian berlanjut
dari berterima kasih kepada apa yang sudah dimiliki. Nah, apa saja yang sudah panjenengan miliki disebut satu persatu, diucapi terima kasih. Contoh, terima kasih tanah, rumah, terima kasih televisi misalnya, terima kasih kulkas, semuanya yang sudah dimiliki, mungkin motor, terima kasih. Kemudian berlanjut mengucapkan terima kasih kepada keluarga. Nah, contoh, terima kasih anak istriku kalau perempuan, kalau laki-laki terima kasih anak istriku, kalau perempuan terima kasih suami dan anak-anakku, keluargaku, saudaraku, semuanya diterima kasih ya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, kemudian diakhiri dengan terima kasih gelar gulunge jagat, alam semesta seisinya. Untuk saat ini dan sebelumnya. Bisa paham Bapak? Ibu bisa paham. Lalu nikmati rasanya. Ya. Rasa hasil daripada mengucapkan puja-puji syukur itu terus nikmati. Kalau panjenengan bisa menikmati, kemudian diakhiri dengan palungguh panutup. Yeah. Diakhiri dengan palungguh panutup. Belum dilungguhkan asmonya kan? Maka gunakan asmo sejati lungguho ingkang prayuga. Ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Nggih. Setelah palungguh panutup, panjenengan turun dari tempat duduk, ngambil dupa di sini satu. Ya, ngambil dupa di sini, lalu dibakar di kasebo. Di sana ada monumen. Nah, di atas monumen itu ada tungku untuk dupa. Dupanya dibakar sembari membaca. Di sana ada bacaan untuk membakar dupa. Ya, jadi sambil baca, dupanya dibakar. Nah, setelah dibakar, dupanya diletakkan ke tungku dupa. Kemudian panjenengan kembali mencari tempat untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama. Yeah. Setelah panjenengan duduk siap untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama, maka langkah pertama, panjenengan sudah hafal palungguh jati belum? Sudah hafal belum? Sudah, bapaknya sudah. Itu palungguh jati. Kunci saudaraku mutmainah sudah hafal? Ya? Enggak, yang sudah itu mutmainah dan boleh sampai bawah. Sudah hafal? Ya. Sudah hafal? Sudah hafal? Tapi ini kemarin agak kebalik apa ya? Saya kan ngapalinya kunci adalah badanku mutmainah. Dan dari sari-sarinya air. Sikapnya mengembali bahwa suci. Sikapnya pasrah kepada Gusti. Tempatnya. Iya, maksud pertanyaan saya, panjenengan sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Nah, sudah. Kalau sudah hafal, nanti tinggal ditepatkan, nanti ditulis. Artinya nanti palungguh jatinya itu bisa sambil baca. Nah, bisa sambil baca, paham? Paham. Nah, setelah duduk, siap untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama, nanti langkah awal panjenengan palungguh jati terlebih dulu. Ini contoh, ini penyampaian tentang apa saja yang panjenengan lakukan selama manekung atau gembleng.
Sedangkan prakteknya nanti kan ada bimbingan gitu. Prakteknya itu ada bimbingan. Nggih. Nanti setelah duduk, siap melakukan patrap samadhi manunggal jati tahap pertama atau tingkat pertama, langkah pertama adalah melakukan palungguh jati. Contoh dari saya. Kunci. Kadang kinasihku mutmainah. Kedadiane saka kawah. Asal usule saka sari sarining banyu. Sikape manembahing kawula Gusti. Sipate pasrah dumateng Gusti. Kiblate wetan, rupane putih, manggone ana mripat, tugase handeleng gelar gulunge jagat. Paweling. Kadang kinasihku aluamah. Kedadiane saka ari-ari. Asal usule saka sari sarining bumi. Sikape manunggaling kawula Gusti. Sipate narima kaputusan Gusti. Kiblate kidul, rupane ireng, manggone ana lati, tugase ngrasakake gelar gulunge jagat. Asma. Sejatine uripku. Kedadiane saka dat urip, asal usule saka maha urip. Sikape leburing kawula Gusti. Sipate nyumanggakake kuasane Gusti. Kiblate tengah, rupane bening, manggone ana jantung, tugase nguripi gelar gulunge jagat. Mijil. Kadang kinasihku amarah. Kedadiane saka getih. Asal usule saka sari sarining geni. Sikape sampurnaning kawula Gusti. Sipate ngrasakake kasunyatane Gusti. Kiblate kulon, rupane abang, manggone ana talingan, tugase mirengake gelar gulunge jagat. Singkir. Kadang kinasihku supiyah. Kedadiane saka puser. Asal usule saka sari sarining angin. Sikape sampurnaning pati lan urip. Sipate hanebar tresna welas asihe Gusti. Kiblate lor, rupane kuning, manggone ana irung, tugase ngambu gelar gulunge jagat. Kumpula nunggal suci. Jadi kumpula nunggal suci. Kemudian berlanjut ke patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang maha suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya untuk laki-laki, kalau untuk perempuan kula sejatine wanita. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. 7 kali nggih. Sesudah membaca bacaan kunci 7 kali, turunkan tangan
ke posisi paling nyaman menurut panjenengan. Enaknya seperti apa? Apakah seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, terserah panjenengan. Yang penting keadaan kedua tangan panjenengan itu enak, nyaman. Kemudian berlanjut ke samadhi. Di dalam samadhi ini yang panjenengan lakukan hanya mengamati napas yang keluar masuk dari hidung. Ya. Jadi begitu tangan sudah sampai di posisi yang paling nyaman, kemudian bernapaslah hanya menggunakan hidung. Jangan bernapas menggunakan mulut, ya. Bernapas menggunakan hidung. Setelah napas di hidung, perhatikan, ya. Perhatikan napasnya. Sengal apa tidak, nggih, sengal apa tidak, ngos-ngosan apa tidak, terus diperhatikan pelan-pelan. Nah, kalau napasnya sudah nggak sengal, mulai menekuk ujung lidah ke atas, ya. Jadi ujung lidahnya ditekuk ke atas hingga menempel ke langit-langit mulut. Setelah ujung lidah menempel ke langit-langit mulut, ditekuk ke atas dan menempel ke langit-langit mulut, maka dimulai pada saat itu panjenengan hanya memperhatikan keluar masuknya napas. Mengalami apapun jangan bereaksi, mengalami apapun jangan merespon. Hanya mengamati napas saja terus. Di dalam samadhi, kalau mulutnya dipenuhi dengan air liur, air ludah, ini menandakan raga panjenengan kurang sehat. Ya, ini menandakan raga panjenengan kurang sehat. Maka lepaskan ujung lidahnya tadi dilepaskan, air ludahnya atau air liurnya ditelan. Ditelan sembari bersabda sampurno bali maring asal usul sangkan paraneng dumati. Terus ditelan sampai habis. Setelah ditelan sampai habis dengan sabda tadi, kemudian ulangi lagi, lidahnya ditekuk lagi ke atas sampai menempel ke langit-langit mulut. Lalu perhatikan lagi atau amati lagi keluar masuknya napas, terus seperti itu. Nah, nanti kalau keluar lagi air liurnya, dilepas lagi lidahnya, air liurnya ditelan sembari bersabda sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Seperti itu terus selama bersamadhi. Nah, kalau samadhi ini dirasa sudah cukup, maka akhiri dan beristirahat di sini. Benahi bekas tempat patrap samadhinya. Di sana ada alas duduk itu ya, busa-busa untuk lapisan pantat, untuk melindungi tulang ekor panjenengan. Kalau sudah selesai patrap samadhi, kembalikan ke tempatnya dan istirahatlah di sini. Jangan istirahat selain di tempat ini. Nah, nanti kalau istirahatnya sudah cukup, nah baru ulangi lagi. Ulangi lagi. Patrapnya seperti itu. Paham, Bu, ya? Oke. Bahasa Indonesia, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sama saja. Sama saja, nanti bisa ditulis nanti ya. Jadi dimulai dari jam 4 sore sesudah mendapatkan motivasi, panjenengan langsung mandi. Sesudah mandi, caranya tadi sudah ingat kan ya? Mandi dengan semua cara yang sudah saya motivasikan tadi. Setelah berpakaian, panjenengan duduk melakukan puja-puji syukur, diakhiri dengan palungguh panutup. Kemudian ke tempat kadangan mengambil satu dupa, satu saja dupanya ya. Mengambil satu dupa sama koreknya dibawa ke monumen, kemudian dibakar sembari membaca doa atau japa mantra untuk membakar dupa. Setelah dupa dibakar, letakkan kepada tunggu dupa, mengambil posisi duduk untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama. Duduk yang paling penting panjenengan perhatikan di dalam duduk adalah tulang ekor. Ya, jadi lindungi tulang ekor panjenengan ketika duduk untuk melakukan patrap samadhi itu ya. Setelah siap melakukan patrap samadhi, lakukan palungguh jati, kemudian kunci dan bersamadhi.
Bisa paham Pak? Paham Mas. Bisa. Itu beda lagi Bapak. Itu beda lagi. Nggih. Namanya biasa. Nggih. Tadi paham belum? Belum ya Pak. Pak, tadi paham belum? Ya, urutannya itu yang nggak hafal. Kalau yang ucap di situ misal terima kasih rokok Iya iya udah itu dari mandi dulu itu terima kasih kalau semua mandi ya tapi mau ininya mau patrapnya itu Pak ya paham ini tadi kan pertama dari mutmainah bacaannya itu tadi Iya. mutmainah HBP seterusnya gitu gini baca itu Palungguh, palungguh. jadi pertama biasa ya Pak yang asmo sejati lungguh yang prayoga ya. Oh, beda lagi itu Bu. Iya, beda lagi. Ini baru pertama. Baru pertama. Ini kan tadi saya bilang saya akan menyampaikan apa saja yang akan panjenengan lakukan selama manekung. Iya, kalau yang belum hafal nanti bisa ditulis. Yang penting panjenengan tuh tahu dulu, oh, yang akan saya lakukan ini. Iya, seperti itu. Tadi sudah hafal belum? Kalau belum hafal saya ulang lagi nih. Makanya perhatikan. Masih bingung ya Pak ya. Sudah hafal belum tadi? ulangi sekali lagi. Oke, tolong diperhatikan ya. Pak Kolil tolong diperhatikan Pak Kolil nggih. Setiap jam 4 sore panjenengan harus siap di tempat kadangan untuk mendapatkan motivasi sebagai bekal di malam hari semalam suntuk. Tahap awal manekung atau gembleng adalah melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama. Ingat jangan bahas yang lain ya. Ini tahapan yang akan panjenengan lakukan loh. Ya nanti ada patrap samadhi mijil sowan. Ada Bapak. Itu ada. Nggih. Tahapan awal di dalam manekung atau gembleng adalah melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama. Sedangkan tahapan-tahapan melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama adalah mandi terlebih dulu. Mandi dengan mijil sesuci sehingga selesai berpakaian. Setelah selesai berpakaian, panjenengan mengambil posisi duduk di tempat samadhi. Itu tempat duduk, tempat samadhi gitu ya. Jika keras bisa pakai alas. Ada busa-busa ini ambil untuk alas duduk di situ. Setelah duduk, kemudian panjenengan melakukan puja puji syukur kepada alam semesta yang diakhiri dengan palungguh panutup. Asmo sejati lungguha ingkang prayoga ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Itu palungguh panutup. Setelah palungguh panutup, kemudian panjenengan mengambil dupa satu saja dengan koreknya untuk dibakar di monumen. Nah, di dinding monumen itu ada tulisan untuk bakar dupa. Baca tulisannya sambil bakar dupa. Setelah dupa dibakar, letakkan dupa di tungku. Ada tungkunya sudah saya siapkan di sana. Setelah meletakkan dupa di tungku, kemudian panjenengan mencari tempat duduk untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama.
Setelah duduk, membaca Palungguh Jati. Itu namanya Palungguh Jati, kunci saudaraku mutmainah. Nggak usah nengok sana Bapak. Kunci saudaraku mutmainah itu namanya Palungguh Jati. Membaca Palungguh Jati sekali sampai pada ayat kumpulo nunggal suci. Contoh dari saya, kunci saudaraku mutmainah, kejadiannya dari ketuban bla bla, seperti yang saya contohkan tadi, sampai ke kumpulo nunggal suci. Sampai di sabda kumpulo nunggal suci ini dibarengi dengan patrap palungguh. Paham patrap palungguh? Nah, ini namanya patrap palungguh. Jadi ketika bersabda kumpulo nunggal suci ini bersamaan dengan patrap palungguh, kumpulo nunggal suci. Kemudian berlanjut ke patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Sesudah selesai membaca bacaan kunci, kemudian turunkan tangan ke posisi yang paling nyaman menurut panjenengan. Tangan ini posisi nyamannya seperti apa? Apakah seperti ini, apa seperti ini, apa seperti ini, terserah panjenengan. Yang penting posisi tangan itu nyaman. Setelah tangannya ada di posisi yang paling nyaman, kemudian bernapaslah menggunakan hidung, jangan menggunakan mulut. Bernapas menggunakan hidung, santai, rileks. Perhatikan napasnya sengal, apa enak, apa ngos-ngosan, atau bagaimana. Nah, kalau napasnya masih ngos-ngosan, ya terus diimbangi, ya, distabilkan, dibuat enak, karena habis patrap kunci kan. Lah nanti kalau napasnya sudah santai, sudah enak, kemudian tekuk ujung lidah ke atas hingga menempel ke langit-langit mulut. Setelah ujung lidah ditekuk ke atas menempel ke langit-langit mulut, bersamaan dengan itu amati napas yang keluar masuk dari hidung. Mengalami apapun jangan direspon, mengalami apapun jangan bereaksi. Biarkan saja. Amati saja napas panjenengan yang keluar masuk dari hidung. Terus seperti itu. Kalau mulutnya dipenuhi dengan air liur atau air ludah, itu menandakan kalau tubuh panjenengan sedang tidak sehat. Maka lepaskan lidah yang ditekuk, kemudian air liurnya ditelan, sembari bersabda sampurno bali marling asal usul sangkan paraneng dumadi, sampai habis ditelan, jangan dibuang. Nah, kalau sudah habis, kemudian lidahnya ditekuk lagi ke atas sampai menempel ke langit-langit mulut, lalu mengamati napas lagi. Kesadarannya digunakan untuk mengamati napas, jangan yang lain. Mengalami apapun jangan merespon, mengalami apapun jangan bereaksi. Amati saja keluar masuknya napas panjenengan dari hidung. Seperti itu terus. Jika mulutnya dipenuhi dengan air liur lagi, lepas lagi lidahnya, air liurnya ditelan sembari bersabda bali maring asal usul sangkan paraneng dumadi. Kalau dirasa samadhi ini sudah cukup, menurut panjenengan saya sudah cukup samadinya, bisa beristirahat. Nggih, istirahat. Bekas samadhinya dibenahi, kemudian istirahatnya di tempat kadangan. Bisa paham seperti itu Bapak? Tentang Palungguh Jati, kalau masih belum hafal, nanti bisa ditulis. Dan ketika Palungguh Jati bisa sambil baca. Gampang kan Pak? Iya. Kalau kuncinya sudah hafal kan? Iya.
Wong sudah praktek. Ini apa ya? Udah, jangan bahas itu dulu, dengerin motivasi saya dulu. Jangan anu dulu. Sudah paham tadi? Pak Kolil paham? Tahapan kedua, karena panjenengan sedang punya masalah dan ekonomi panjenengan belum maksimal, maka tahapan kedua ini menggunakan patrap samadhi mijil sampurno. Ya. Artinya setelah patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama tadi, maka patrap samadhi berikutnya, kalau panjenengan mau patrap samadhi lagi nih, nah itu yang digunakan patrap samadhi mijil sampurno. Dan ingat, panjenengan sedang punya masalah yang belum selesai dan mengalami ekonomi yang belum maksimal. Jadi patrap samadhi mijil sampurno ini harus bersungguh-sungguh. Yeah. Maka teknik dari saya melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Setelah duduk siap untuk melakukan patrap samadhi mijil sampurno, langkah awal perhatikan tulang ekor panjenengan. Rahasia jati diri panjenengan itu ada di tulang ekor. Jadi ketika duduk bersamadhi, patrap samadhi, panjenengan harus yakin kalau tulang ekor panjenengan terlindung, tidak tertekan, ya, tidak tertekan. Kemudian berlanjut ke palungguh jati. Perhatikan, ini contoh dari saya. Setelah yakin kalau tulang ekor kita itu terlindung dalam keadaan baik-baik saja, maka bisa berlanjut ke palungguh jati. Kunci saudaraku mutmainah bla 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 bla, kumpulo nunggal suci. Nah, setelah palungguh jati, kemudian berlanjut ke patrap kunci. Lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, berlanjut ke patrap paweling. Kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Sesudah membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, berlanjut ke patrap mijil. Setelah patrap mijil, kemudian membaca bacaan mijil sampurno. Asma sejatinya disebut jeneng sira mijilo panjenengan ingsun kagungan karso. Sudah hafal kan? Setelah membaca bacaan mijil sampurno 1 kali saja, kemudian turunkan tangan ke posisi yang paling nyaman menurut kita. Dalam keadaan ini disebut samadhi, kemudian bersamadhi. Dan yang dimaksud bersamadhi adalah diam mengamati napas, bukan yang lain. Di dalam samadhi ini, kalau napasnya sudah rileks, ujung lidahnya ditekuk ke atas, menempel ke langit-langit mulut. Bersamaan dengan ujung lidah menempel ke langit-langit mulut, dimulai mengamati keluar masuknya napas dengan kesadaran. Jadi kesadarannya itu digunakan untuk mengamati keluar masuknya napas. Nah, di bagian ini jenengan paham belum ini? Kesadarannya digunakan untuk mengamati keluar masuknya napas. Terus gitu ya. Mengalami apapun jangan bereaksi, mengalami apapun jangan merespon. Biarkan saja,
itu hanya sebatas proses, tidak lebih dari sekedar proses. Jadi tidak usah diapa-apain, cukup menggunakan kesadaran untuk mengamati keluar masuknya napas. Terus kalau mulutnya dipenuhi dengan air liur, berarti raga panjenengan masih belum sehat. Ya, lepas lidahnya, telan air liurnya sembari bersabda, sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Di sini ada garis bawah. Kalau panjenengan menekuk ujung lidah, tidak mengeluarkan air liur, berarti raga panjenengan sehat. Jadi tidak perlu menekuk ujung lidah. Ya. Jadi ini yang tahu kan panjenengan sendiri kan. Jadi kalau menekuk ujung lidah, mulut panjenengan dipenuhi dengan air liur, berarti tubuh panjenengan dalam keadaan tidak sehat. Maka izinkan hidup panjenengan atau jati diri panjenengan menyembuhkan raganya panjenengan. Terus tekuk ujung lidahnya sampai tidak mengeluarkan air liur lagi. Nah, kalau menekuk ujung lidah tidak mengeluarkan air liur, berarti tubuh panjenengan dalam keadaan sehat, yang berarti lagi tidak perlu menekuk ujung lidah. Jadi bisa langsung menggunakan kesadaran untuk mengamati keluar masuknya napas. Bisa paham Bapak? Maksimalkan samadhi ini. Karena patrap samadhi mijil sampurno ini sangat berkaitan erat dengan masalah-masalah panjenengan yang belum selesai serta ekonomi panjenengan yang belum stabil. Maksimalnya di mana? Maksimalnya ketika kita mengamati keluar masuknya napas menggunakan kesadaran, panjenengan merasakan enak. Tahu enak enggak? Kalau panjenengan bisa menemukan atau mengalami enak, mengamati napas itu rasanya enak ya. Mengamati napas itu rasanya enak, berarti samadhi panjenengan berhasil ya. Berarti samadhi panjenengan berhasil. Kemudian akhiri samadhinya berdiri. Akhiri samadhi, kemudian panjenengan berdiri untuk melakukan patrap singkir. Patrap singkir sama seperti patrap kunci. Hanya saja bedanya, kalau patrap kunci itu seperti ini. Ya. Kalau patrap singkir, ibu jarinya masuk ke mulut. Itu bedanya di situ. Nah, terus kalau patrap kunci duduk. Kalau patrap singkir berdiri. Berdiri, kedua kaki lurus, rapat. Tangannya mirip dengan patrap kunci, hanya bedanya kedua ibu jarinya masuk ke dalam mulut dan ini menempel di langit-langit mulutnya, nempel di langit-langit mulut. Kemudian membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut, kemudian keluarkan. Ibu jari ini dikeluarkan dari mulut. Tepat di depan wajah. Tahan napas dan hentakkan kaki kanan ke bumi 3 kali. 3 kali sambil nahan napas. Kemudian meniup ke atas. Tadi kan nahan napas kan ya. Nah, setelah nahan napas ini ditiupkan ke atas 1 kali, ditiupkan ke bawah 1 kali, dan ditiupkan ke kedua telapak tangan ini sambil dibuka barengnya 1 kali. Lalu usapkan ke seluruh tubuh sembari bersabda, sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Rata sekujur badan diusapkan rata dari ujung kepala sampai ujung kaki sembari bersabda, sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Setelah itu kemudian kembali duduk lagi. Kembali duduk untuk merilekkan badan.
Setelah badannya rileks, kemudian diakhiri dengan palungguh panutup. Setelah palungguh panutup, istirahat. Bekas samadinya dibenahi, kemudian istirahat di sini sembari menghafal palungguh jati. Kan tadi palungguh jatinya belum hafal kan? Nah, jadi setiap kali selesai patrap samadi, duduk di sini menghadap ke sana sembari menghafal itu. Nanti dirasa istirahatnya sudah cukup, lakukan lagi patrap samadi mijil sampurna sampai pagi. Ya. Selesai patrap samadi, istirahat sambil menghafal. Mau medang-medang, mau makan-makan. Nanti selesai makan, selesai medang, duduk di sini sambil santai menghafal itu. Istirahatnya dirasa sudah cukup, lakukan lagi patrap samadi mijil sampurna. Terus seperti itu. Bisa paham Bapak? Oke. Tahapan ketiga, manekung atau gembleng selesai pada jam 6.05 pagi. Artinya jam 6.05 pagi panjenengan bebas gitu ya, bebas. Gunakan hanya untuk beristirahat. Supaya malam nantinya itu nanti nggak terganggu ngantuk gitu ya. Sebelum beristirahat, lakukan patrap samadi mijil sowan. Nah, misal setelah pagi, entah panjenengan sudah santai atau cuci muka atau mandi dan terserah. Nah, mau istirahat kan? Nah, mau tidur kan? Nah, sebelum tidur duduk dulu. Duduk dulu. Untuk melakukan patrap samadi mijil sowan. Langkah awal, palungguh jati. Kunci saudaraku mutmainah bla 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 bla. Kumpulo nunggal suci. Kemudian patrap kunci, membaca kunci 7 kali berturut-turut. Lalu patrap paweling, membaca paweling 3 kali berturut-turut. Kemudian patrap mijil, membaca mijil sowan 1 kali. Selesai mijil sowan, turunkan tangan ke posisi yang paling nyaman. Kemudian amati keluar masuknya napas dari hidung. Di dalam samadi, amati keluar masuknya napas dari hidung menggunakan kesadaran. Sampai kapan? Sampai panjenengan tidur. Nanti panjenengan akan tidur sendiri nanti. Nah, ya. Samadi mengamati napas terus. Nah, nanti jenengan tidur sendiri itu ya, tinggal ngikut aja itu tidur ya. Nah, tinggal ngikut aja tidur. Dah tidur. Paham? Lah nanti bangunnya. Begitu bangun dari tidur, jangan langsung beranjak. Duduk dulu. Begitu bangun, langsung duduk. Untuk melakukan patrap samadi mijil toto lenggah. Maka perhatikan tentang tata cara melakukan patrap samadi mijil toto lenggah. Jadi begitu bangun langsung duduk. Dek. Patrap mijil, kemudian membaca mijil toto lenggah 1 kali. Setelah membaca mijil toto lenggah 1 kali, berlanjut ke patrap paweling. Kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Sesudah membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, berlanjut ke patrap kunci.
Setelah patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Sesudah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, turunkan tangan ke posisi yang paling nyaman. Bernapas melalui hidung, kemudian amati dengan kesadaran. Terus seperti itu sampai ketemu enak. Sampai ketemu enak. Kalau mengalami enak berarti samadhi panjenengan berhasil, lalu diakhiri dengan palungguh panutup. Sesudah palungguh panutup, mengucapkan terima kasih kepada apapun yang digunakan ketika tidur tadi, sambil dibenahi. Bisa paham Bapak? Kemudian menunggu waktu jam 4 untuk mendapatkan motivasi berikutnya dari saya. Hanya itu yang dilakukan selama panjenengan manekung atau gembleng sampai panjenengan mendapatkan patrap samadhi manunggal jati tahap kedua yang menjadi intinya nanti. Namun panjenengan harus berhasil dulu melalui itu tadi. Bisa paham? Saya ulangi lagi ya dari awal. Lebih simpel, ini lebih simpel. Langkah awal melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama, mulai dari ritual mandi sampai puja-puji syukur dan membakar dupa. Selesai membakar dupa, palungguh jati, kumpulo nunggal suci. Kemudian kunci 7 kali bersamadhi sampai ketemu enak ketika mengamati napas menggunakan kesadaran. Istirahat. Kemudian patrap kedua kalinya adalah patrap samadhi mijil sampurno. Ya, lah ini yang berkaitan dengan masalah dan ekonomi. Langkah awal palungguh jati, kumpulo nunggal suci. Kunci 7 kali, pawling 3 kali, mijil sampurno. Samadhi, kemudian singkir, berdiri singkir, kemudian palungguh panutup, istirahat. Terus seperti itu semalam suntuk ini ya, diulang. Jadi patrap samadhi mijil sampurno ini diulang-ulang semalam suntuk ya. Di pagi hari ketika hendak beristirahat, lakukan patrap samadhi mijil sowan terlebih dahulu. Palungguh jati, kumpulo nunggal suci. Kunci 7 kali, pawling 3 kali, mijil sowan 1 kali. Kemudian bersamadhi, mengamati napas menggunakan kesadaran sampai les tidur. Dari samadhi ini lama-lama tidur jenengannya, karena saking enaknya menikmati napas kan ya langsung tidur. Bangun dari tidur, jangan langsung beranjak dulu, duduk untuk melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Dimulai dari patrap mijil, kemudian mijil toto lenggah sekali, patrap pawling 3 kali, patrap kunci 7 kali, kemudian bersamadhi, mengamati napas menggunakan kesadaran sampai ketemu enak. Diakhiri dengan palungguh panutup, puja-puji syukur kepada semua perangkat sambil berbenah dan bebas menunggu
sore jam 4 untuk mendapatkan motivasi dari saya. Bisa paham Bapak? Oke. Selebihnya nanti akan ada kadangan, dan di dalam kadangan kita bisa membahas apa yang menjadi pengalaman panjenengan ketika melakukan patrap samadhi, dan saya pun akan menyediakan waktu untuk tanya jawab. Yang penting ini sudah paham kan panjenengan? Oke. Kalau ini sudah paham, maka saya persilahkan panjenengan untuk menulis Palungguh Jati. Karena itu sering digunakan nantinya ya. Jadi selama manekung atau gembleng panjenengan tidak menggunakan palungguh pambuko seperti di rumah. Tidak sama ya. Jadi diganti menjadi Palungguh Jati. Monggo ini ditulis. Ya, Palungguh Jatinya ditulis ya. Siap nggih? Nah, siap. Ini nanti dilakukan dengan konsisten dan disiplin nggih. Setiap mulai dari jam 4 sore. Jadi jam 4 sore itu panjenengan sudah harus selesai makan, selesai medang, selesai mandi ya, jam 4 itu. Nah, kemudian selesai mandi panjenengan duduk di sini untuk melakukan puja puji syukur. Setelah puja puji syukur diakhiri dengan palungguh panutup. Kemudian mengambil dupa, membakar dupa, dan melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama. Sesudah melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama, kemudian panjenengan standby di sana. Standby duduk di tempat kadangan, nunggu saya untuk mendapatkan motivasi selanjutnya. Lakukan itu tanpa saya suruh-suruh lagi ya. Pokoknya setiap petang ya, setiap petang. Monggo sekarang dimulai melakukan puja puji syukur. Kan panjenengan sudah mandi, lakukan puja puji syukur. Pokoknya terima kasih apapun yang terlibat dengan panjenengan hari ini. Kemudian diakhiri dengan palungguh panutup.
Pak Abdul hafal Palungguh Panutup? Hafal. Coba lakukan Palungguh Panutup. Asma sejati lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Coba ulang sekali lagi. Kalau sudah berdiri pelan-pelan, tulisan kertasnya biar di situ saja. Berdiri pelan-pelan, ngambil dupa di sana. Ngambil dupa satu di sana. Itu yang sudah dibuka itu. Satu saja, cuma untuk syarat ritual. Sama koreknya. Bawa sama korek. Langsung menuju monumen. Langsung menuju ke monumen. Nah, nanti ini kan ada tulisannya kan ya. Nah, tinggal ngikutin bacaan itu saja ya. Nah, itu bacaan itu nanti. Nah, kan sekarang sedang saya bimbing, jadi tidak perlu membaca itu, tinggal ngikuti apa yang saya bacakan nanti. Oke. Sini Pak Abdul, sini dulu, sini cepat. Berdiri di situ. Jangan, berdiri saja di samping situ. Nah, siapkan itu apa? Koreknya sama dupanya siapkan. Nah, nanti ikuti suara saya caranya ya. Sanggalinggo jati. Arane dupa. Winur jati. Urube dupa. Dak jaluk gawemu. Minangka bektiku maring uripku. Urube dupa gebyar-gebyar umanjing diri pribadiku tinampan dening sedulur papat kalimo pancerku. Kula sowan badhe nyuwun tambahe pangestu lan pangayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh
Rahayu Slamet. Rahayu Slamet. Bakar dupanya. Padamkan apinya. Nah, letakkan di tungku itu. Di atas bisa, di bawah bisa. Lah nanti besok sore itu caranya seperti itu nggih. Tinggal ngikuti bacaan di bawah situ. Itu ada tulisannya kan? Nah, sekarang ambil posisi untuk melakukan patrap samadhi. Awas merunduk. Ambil posisi duduk lagi. Perhatikan tulang ekor panjenengan. Jangan sampai tertekan, jangan sampai terhimpit. Santai, rileks. Setelah santai, rileks, baru melakukan palunggo jati. Karena sekarang saya sedang membimbing panjenengan, jadi panjenengan tidak perlu sambil membaca. Tinggal ngikuti suara saya tentang palunggo jatinya. Sudah santai nggih? Ikuti suara saya. Kunci kadang kinasihku mutmainah kedadiane saka kawah asal usule saka sari-sarining banyu sikape manembahing kawula Gusti sipate pasrah dumateng Gusti kiblate wetan rupane putih manggone ana mripat tugase handeleng gelar gulunge jagat paweling kadang kinasihku aluamah kedadiane saka ari-ari asal usule saka sari-sarining bumi sikape manunggaling kawula Gusti sipate narima kaputusan Gusti kiblate kidul rupane ireng manggone ana lati tugase hangrasakake gelar gulunge jagat asma sejatine uripku kedadiane saka dat urip asal usule saka maha urip sikape lebure kawula Gusti sipate nyumanggakake kuasane Gusti kiblate
tengah, tengah, rupane rupane bening, bening, manggone manggone ana jantung, ana jantung, tugase tugase hanguripi nguripi gelar gulunge jagat, gelar gulunge jagat, mijil mijil kadang kinasihku kadang kinasiku amarah, amarah, kedadiane kedadiane saka getih, saka getih, asal usule asal usule saka saka sari-sarining geni, sari-sarine geni, sikape sikape sampurnaning sampurnane kawula Gusti, kawula Gusti, sipate sipate hangrasakake ngrasakake kasunyatane kasunyatane Gusti, Gusti, kiblate kulon kiblate kulon rupane abang, rupane abang, manggone manggone ana talingan, ana talingan, tugase tugase hamirengake hamirengake gelar gulunge jagat, gelar gulunge jagat, singkir singkir kadang kinasihku kadang kinasiku supiyah, supaya kedadiane kedadiane saka puser, saka pusat, asal usule asal usule saka sari-sarining angin, saka sari-sarine angin, sikape sikape sampurnaning sampurnane pati lan urip, pati lan urip, sipate sipate hanebar hanebar tresna tresna welas asihe Gusti, Gusti, kiblate lor kiblate lor rupane kuning, rupane kuning, manggone ana irung, manggone ana irung, tugase tugase hangambu hangambu gelar gulunge jagat, gelar gulunge jagat, patrap palungguh, tempelkan tangan kanan ke dada kiri, kumpulo nunggal suci, kumpulo nunggal suci, tegakkan badannya, lakukan patrap kunci, ininya lurus, nah seperti itu. Lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Monggo. Untuk Pak Abdul mungkin yang belum terlalu hafal bacaan kuncinya. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Baca bacaan kunci ini 7 kali berturut-turut. Kalau sudah selesai membaca kunci 7 kali berturut-turut, turunkan tangannya ke posisi yang nyaman untuk bersamadi.
bernapas melalui hidung. Nah, kalau napasnya dirasa sudah santai, rileks, baru menekuk ujung lidah ke atas hingga menempel ke langit-langit mulut. Kemudian menggunakan kesadaran untuk mengamati keluar masuknya napas dari lubang hidung. Di dalam prosesnya, kalau mulutnya tidak mengeluarkan air liur, berarti panjenengan dalam keadaan sehat, sehingga tidak perlu menekuk ujung lidah. Namun kalau mulutnya dipenuhi air liur, berarti panjenengan dalam keadaan tidak sehat raganya. Maka teruskan menekuk ujung lidahnya. Kalau penuh, lepas lidahnya, telan air liurnya, sembari bersabda, sampurno, bali maring asal-usul sangkan paraning dumadi. Kemudian lidahnya ditekuk lagi dan mulai mengamati napas menggunakan kesadaran seperti pada awalnya tadi. Sampai mengalami enak. Kalau panjenengan mengamati keluar masuknya napas dari lubang hidung, menggunakan kesadaran, mengalami enak atau merasakan enak, berarti samadhi panjenengan berhasil. Terus amati napas, jangan terpengaruh oleh apapun. Ketika mengalami apapun, jangan merespon, jangan bereaksi, biarkan saja. Toh itu hanya sebatas proses, tidak lebih dari sekedar proses. Jadi jangan terpengaruh, jangan merespon, jangan bereaksi. Terus amati napas menggunakan kesadaran. Lebih dalam lagi terus. Jangan pernah meninggalkan napas panjenengan selama panjenengan bersamadhi. Apapun yang terjadi.
Untuk pelatihan pertama sudah cukup. Bebaskan. Selesai. Bebaskan. Namun tetap masih mengamati napas. Bebas. Namun tetap mengamati napas terus. Turunkan kakinya perlahan. Bergerak perlahan. Berdiri perlahan. Kemudian bekas duduknya dibenahi, dikembalikan ke tempat semula, terus menuju ke tempat kadangan. Pelan-pelan saja, nggak usah terburu, karena mengamati napas itu sulit. Langsung duduk di tempat kadangan, kita kadangan sejenak. Bisa hafal tadi langkah-langkahnya? Bisa ya Pak ya? Ya, itu tata cara atau teknik melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama, atau tingkat ke-1, yang nantinya juga panjenengan lakukan di rumah. Hanya bedanya di sini kan dalam pengawasan saya. Nah, kalau di rumah panjenengan melakukannya sendiri, tidak ada yang mengawasi. Jadi panjenengan harus ahli selagi masih di sini tentang patrap samadhi manunggal jati ini ya. Jadi nanti mulai besok ini ya, ini tadi kan yang pertama kan. Nah, mulai besok jam 4 sore itu panjenengan sudah harus selesai itu ya. Sudah makan, sudah medang, sudah ngerokok, sudah mandi. Setelah mandi, duduk seperti tadi itu. Nah, duduk santai, rileks, melakukan puja puji syukur. Diakhiri dengan palungguh panutup. Setelah selesai palungguh panutup, ambil dupa. Satu saja. Nggak usah banyak-banyak, satu saja ya. Karena hanya untuk syarat ritual, hanya untuk syarat. Sebenarnya itu tidak terlalu penting gitu. Namun karena namanya spiritual itu kan ada aturan mainnya kan. Nah, jadi kita tidak bisa lepas dari situ. Ambil satu dupa dengan koreknya, berangkat ke monumen, bakar dengan membaca persis seperti tadi, kemudian diletakkan ke tungku dupa, cari tempat duduk untuk melakukan patrap samadhi. Dimulai dari palungguh jati, kemudian kunci, dan bersamadhi, sama persis seperti yang saya bimbingkan tadi. Ukurannya sampai mengalami enak. Artinya enak bernapas. Jadi panjenengan mengamati napas menggunakan kesadaran itu merasakan enak gitu ya, mengalami enak. Kalau panjenengan mendapatkan enak atau mengalami enak ketika mengamati napas yang keluar masuk dari hidung, berarti samadhi panjenengan selesai. Artinya bisa istirahat ya. Bisa mengakhiri samadhi, bisa istirahat. Nah, istirahatnya jangan langsung jangan ya, pelan-pelan. Jadi raga kita itu butuh adaptasi ketika berspiritual. Jadi tidak bisa action spontanitas. Sebab ini tentang kesadaran hidup.
Nah, kesadaran hidup itu detil sekali, rinci sekali. Jadi harus ada kehati-hatian. Jadi walaupun sudah selesai, tetap sembari mengamati napas, mulai menggerakkan kaki, badan, terus berdiri, membenahi tempat duduk bekas patrap samadhi tadi. Namun sembari terus mengamati napas. Kemudian menuju ke tempat kadangan, menunggu saya. Ya, nunggu saya untuk mendapatkan motivasi sebagai bekal di malam harinya. Terus seperti itu. Jadi besok itu saya ndak nyuruh-nyuruh lagi loh ya. Ayo sudah patrap samadhi manunggal jati apa belum? Jangan sampai gitu ya. Nah, jadi saya sampai di sini, duduk di sini untuk memberikan motivasi. Panjenengan itu sudah selesai melakukan patrap samadhi manunggal jati tingkat pertama seperti tadi itu sudah selesai ya. Dan nanti saya akan memberikan motivasi selanjutnya. Sama persis seperti yang dilakukan ini tadi. Nah, karena sekarang panjenengan sudah selesai melakukan patrap samadhi manunggal jati yang menjadi pokok utama, paling penting di dalam manekung atau gembleng, maka selanjutnya karena panjenengan sedang punya masalah yang belum selesai, taraf ekonomi yang belum maksimal, maka yang ditekankan adalah patrap samadhi mijil sampurno. Maka mari kita bahas lagi tentang patrap samadhi mijil sampurno ini yang nantinya akan menyelamatkan semua masalah-masalah panjenengan yang belum selesai dan akan menyempurnakan ekonomi kehidupan panjenengan di dunia. Patrap samadhi mijil sampurno di dalam manekung atau gembleng adalah merupakan alat paling istimewa karena dia adalah penyelesaian. Jadi panjenengan harus paham betul di sini. Nah, benang merahnya ini ada di samadhi, Bapak ya, ada di samadhi. Jadi nanti setelah ini kalau panjenengan mau melakukan patrap samadhi lagi, maka yang digunakan adalah patrap samadhi mijil sampurno. Di sana ada satu patrap palungguh pambuko, patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil sampurno, patrap samadhi, patrap singkir, dan patrap palungguh panutup. Karena dilakukan di pesanggerahan dalam situasi dan kondisi manekung atau gembleng, maka patrap palungguh pambuko itu tidak digunakan, Bapak ya. Nggak digunakan, diganti menjadi palungguh jati seperti yang saya bimbingkan tadi. Nah, itu kan panjenengan belum hafal kan? Nah, bisa sambil baca tulisan ya. Jadi nanti setiap kali istirahat di sini panjenengan harus berusaha menghafal itu. Nah, palungguh jati inilah simpel tentang jati diri panjenengan. Jadi panjenengan harus benar-benar hafal dengan palungguh jati ini. Kalau panjenengan bisa menghafal palungguh jati ini, katakanlah malam ini panjenengan bisa hafal ya, berarti malam ini panjenengan selesai manekungnya. Ya. Nah, maka tata cara melakukan patrap samadhi mijil sampurno, langkah awal adalah langkah awal, perhatikan tulang ekor pokoknya ya, langkah awal itu. Terserah panjenengan mau duduk seperti apa, terserah. Yang penting tulang ekor panjenengan itu terlindung ya, tidak tertekan, tidak terhimpit dan lain-lain sebagainya. Paham tulang ekor, Bapak? Paham. Nah, oke. Nah, kalau panjenengan merasa yakin tulang ekor panjenengan aman, nah baru panjenengan melakukan palungguh jati. Bisa sambil baca itu ya. Sambil baca, setelah semuanya terbaca, nah, di bagian kumpulan nunggal suci, nah ini harus ditutup nih kertasnya ya. Kumpulan nunggal suci kan harusnya udah hafal kan, cuma tiga kata saja kan. Nah, setelah semuanya terbaca, kertasnya disimpan, siap-siap palungguh ini, kumpulo nunggal suci. Setelah palungguh jati, kemudian patrap kunci,
membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Kemudian patrap paweling dan membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Lalu patrap mijil dan membaca mijil sampurno 1 kali. Setelah membaca bacaan mijil sampurno 1 kali, kemudian turunkan tangan ke posisi yang nyaman. Setelah posisi tangan nyaman, baru mengatur napas dari hidung, jangan mulut. Maksudnya mengatur itu bernapas menggunakan hidung, jangan menggunakan mulut. Perhatikan sejenak, napasnya sengal apa enggak. Kalau sengal, ditunggu, ditunggu sampai enggak sengal. Nah, kalau napasnya sudah rileks, enggak sengal, nah baru menekuk ujung lidah. Beri kode dulu, diberi kode dulu. Ujung lidahnya ditekuk ke atas hingga menempel ke langit-langit mulut. Ngasih kode kepada badan. Badan kita ini sehat apa enggak gitu, dikasih kode gitu ya. Nah, kalau lidah sudah menempel ke langit-langit mulut, gunakan kesadaran untuk mengamati napas yang keluar masuk dari lubang hidung terus. Nah, ini beberapa menit. Kalau raga kita kurang sehat, pasti air liurnya langsung muncul itu. Cepat sekali ya air liurnya. Nah, kalau sampai memunculkan air liur, berarti raga kita atau badan kita dalam keadaan tidak sehat. Jadi kita harus terus menekuk ujung lidah itu supaya raga kita itu kembali sehat. Namun jika beberapa menit kok tidak mengeluarkan air ludah, berarti kan raga kita sehat, tidak perlu menekuk ujung lidah. Cukup menggunakan kesadaran untuk mengamati keluar masuknya napas dari hidung terus seperti itu. Mengalami apapun jangan direspon, mengalami apapun jangan bereaksi. Itu hanya proses ya. Entah apa sajalah, mengalami apa saja. Itu hanya hanya sebatas proses, tidak perlu diapa-apain. Jadi cukup mengamati keluar masuknya napas menggunakan kesadaran. Sampai panjenengan mengalami enak. Misalkan baru 1 menit mengamati napas dengan kesadaran, kok panjenengan mengalami enak sekali, bernapas itu lo enak sekali, nah, berarti sama di panjenengan berhasil. Namun enak ini tidak bisa dicari ya, tidak bisa diminta, tidak bisa dicari. Karena apa? Karena enaknya bernapas itu dari kitanya, dari seberapa kita kuat bersama napas. Jadi tidak tergoda, tidak terpengaruh oleh apapun, tetap di napas terus. Itu cepat dapat enaknya, itu cepat mengalami enaknya, itu cepat. Nah, kalau mengalami enak bernapas, kemudian bebaskan. Ya, dibebaskan, samadinya dibebaskan. Diselesaikan samadinya. Setelah samadinya diselesaikan, kemudian berdiri. Pelan-pelan, tetap di napas, pelan-pelan berdiri untuk melakukan patrap singkir. Ya. Setelah patrap singkir, kemudian membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut. Bapaknya sudah paham, patrap singkirnya sudah paham ya. Ya. Jadi mirip dengan patrap kunci. Kalau patrap kunci jangan gini loh Bapak ya, jangan gini ya. Jadi ini harus sejajar dengan ini. Jadi patrap kunci yang baik dan tepat adalah seperti ini. Seperti ini ya. Tentang nantinya, setelah baca kunci 2 kali, 3 kalinya, kok ini robah, biarin. Yang penting pertama kali itu kita konsekuen. Ya. Konsekuen bahwa patrap kunci itu adalah seperti ini. Nanti di bacaan kedua ininya begini, ya biarin aja gitu, biarin aja. Yang penting kan pertamanya kita udah niat patrap kunci kan gitu. Ini adalah patrap kunci, seperti itu ya. Nah, perbedaannya antara patrap kunci dan patrap singkir, kalau patrap kunci itu tangannya seperti ini, raganya duduk. Nah, kalau patrap singkir, ibu jarinya masuk ke mulut, badannya berdiri. Bedanya hanya di situ saja ya. Berdiri untuk melakukan patrap singkir. Setelah patrap singkir, kemudian membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut, keluarkan ibu jarinya, tahan napas, dan hentakkan kaki kanan ke bumi 3 kali.
Setelah 3 kali menghentakkan kaki kanan ke bumi, kemudian napas yang tadinya ditahan tuh, ditiupkan ke atas 1 kali, ditiupkan ke bawah 1 kali, dan ditiupkan ke kedua telapak tangan ini 1 kali. Bareng, niup sambil buka. Ya. Kemudian diusapkan ke wajah sampai ujung kepala dan ujung kaki semuanya. Sambil bersabda, sampurno, bali maring asal usul sangkan paraning dumati. Setelah bersabda, kemudian kembali duduk. Kembali duduk, rileks, adaptasi. Ya, adaptasi. Duduk santai-santai. Namun tetap dinapas nih ya. Tetap dinapas, kesadaran itu dinapas terus. Sambil santai-santai-santai, diakhiri dengan palungguh panutup. Setelah palungguh panutup, tetap santai, rileks, mengamati napas, bekas tempat duduk, patrap samadinya dibenahi, dan istirahat di sini mulai menghafal palungguh jati lagi. Terus dihafal, jangan mikir yang lain, pokoknya menghafal itu. Terus sampai hafal. Bisa paham, Pak? Ulangi patrap samadi mijil sampurno ini terus sampai jam 6 pagi. Jam 6 lewat 5 menit berarti manekung atau gembleng selesai. Selebihnya digunakan untuk istirahat. Bisa mandi atau makan atau medang dan lain-lain sebagainya. Dan ketika hendak tidur, lakukan terlebih dahulu patrap samadi mijil sowan. Nggih. Dan bangunnya entah jam berapapun itu, namun ya jangan sampai jam 4 baru bangun ya. Kacau nanti. Begitu bangun, jangan beranjak dulu, lakukan patrap samadi mijil toto lenggah terlebih dulu. Seperti itu terus ya selama manekung atau gembleng sampai panjenengan berhasil meraih patrap samadi manunggal jati tingkat kedua. Nah ini bergantung dari apa 4 patrap samadi yang dilakukan ini ya. Patrap samadi manunggal jati tingkat keduanya. Seperti itu. Tentang patrap samadi mijil sampurno, ada pertanyaan? Tadi patrap singkir selesai lepas. Yuk ke atas, tahan atas ya. dulu. Atas soal sudah tahan atas. Terus hentakkan kaki 3 kali ya. Ya. Yuk ke atas 2. 1 kali. 1 kali bawah. 1 kali ke telapak tangan 1 kali. Sama-sama 1 tapi ini bareng. Ya, seperti itu. Nggih. Ya. Yang biasanya kan begini, aku setelah hentakan kaki itu ke atas 3 kali. Ya nggak apa-apa. Iya. Pak Kolek singkirnya hafal? Nah, makanya nanti dibuka bukunya ya, dihafalkan aja. Kalau yang lainnya udah hafal kan? Ya, tinggal singkirnya aja. Bahasa Indonesia bisa ya Kak? Bisa, bisa. Saya kan tinggal ganti yang ini. Ini taruh. Ya sesuai itu aja, jangan diganti, itu sudah asli itu. Oh lah iya maksudnya, saya kan kemarin ngapalinnya. Iya, yang ngapalin itu jangan dipakai, makanya yang ini aja. Ngapalinnya salah, jadi sampai sini kayak belajar lagi. Keliru. Penampilannya berarti kan kunci. Biasa. Tinggal itu aja sambil baca kan, sambil baca. Itu ketika patrap samadi. Nanti di luar patrap samadi kan ngapalin lagi gitu. Tinggal ngapalin. Saya ngomong gantinya itu di diri saya ngapalinnya dulu. Nah, kalau apa namanya? Kalau panjenengan hafal dengan yang lama lah kan tinggal paweling sama Iya, itu. singkir aja, cuma itu aja. Masih 2 aja. Iya. Dirobah maksudnya. Kan cuma 1 kata aja yang dirubah. Cuma 1 kata yang dirubah. Kalau itu sudah hafal robah
yang kedua ganti yang terakhir, yang ini jadi yang itu. Iya, selesai kan gitu. Cuma itu aja. Bisa apa ya Pak ya? Iya. Oke. Sari-sari. Masalah sarinya itu. Cuma itu aja, ganti itu aja. Gimana? Tapi Nanti. itu dulu memang ada ya kadangan itu yang seperti saya hafalkan itu. Iya, tulis dari ini. ada memang. Memang ada. Ya. Jadi saya yang lama banget tahun 2004, 24 ya. Tapi enggak apa-apa. Ngapalin itu. Iya, enggak apa-apa. Makanya sebenarnya sudah lanyap, tapi sampai sini belajar lagi, Pak. Nanti setelah ini kalau istirahatnya sudah cukup loh ya, nggak usah saya perintah, nggak usah saya suruh, tinggal langsung melakukan patrap samadhi mijil sampurno seperti tadi ya. Nah itu yang diulang-ulang terus Ini sampai besok pagi. sampai pagi jam 6. 6. Lah nanti apa namanya sorenya yang dipraktekkan tadi, ya yang dipraktekkan tadi. Terus duduk di sini nunggu motivasi dari saya. Untuk Pak Abdul, coba bukunya diambil terus dibaca, singkirnya dibaca. Dihafal singkirnya aja. Jadi mana yang belum hafal, itulah yang dihafal, yang disanding atau dihafalkan terus. Nah, terus lagi nanti kalau mau ditinggal patrap, rokoknya, koreknya dibenahi, ya, asbaknya taruh di atas, supaya nggak dibuat mainan sama anak-anak. Nah, saya itu banyak anak-anaknya itu tadi itu. Jadi kalau ngelihat barang geletak, nah udah dibuat mainan nanti malah semrawut. Ya. Oke, dapat ya? Ingat semua ya? Siap. Ingat, jadikan masalah-masalah panjenengan yang belum selesai sebagai motivasi pribadi panjenengan. Dan jangan lupa ekonomi panjenengan yang belum maksimal, jadikan itu sebagai motivasi pribadi panjenengan. Nggih, supaya tidak mudah goyah di dalam manekung atau gembleng. Nggih. Selamat, sukses untuk panjenengan. Nggih. Aduh, aku puja-puji sipul tadi kok saya terus ya. Jadi nangis ya. Saya rasa itu bukan hal yang aneh. Karena logikanya orang mengucapkan terima kasih kan seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngucapin terima kasih sambil tertawa, itu nggak bisa. Memang rasanya orang mengucapkan terima kasih itu seperti itu harusnya gitu. Tidak dengan bangga, tidak dengan tertawa, dengan kesombongan itu enggak. Namun dengan benar-benar iya, seperti itu. Setiap harinya gitu kan ya, Pak. Nggih.